Selamat pagi, perkenalkan saya Angel Bonaria Karenita Silitonga dengan NIM 4242501008 dari jurusan TRE kelas A pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan materi pada pertemuan kelima, yaitu tentang perintah-perintah dasar dalam pengolahan objek gambar di AutoCAD. Materi yang saya akan jelaskan terdiri dari 8 perintah utama, yaitu erase, copy, mirror, offset, array, move, chamfer, dan fillet. Yang pertama itu ada perintah erase. Di sini perintah erase itu dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama itu kita membuat dulu objeknya, kemudian kita dapat menghapusnya dengan mengklik dari objeknya, kemudian kita tulis di sini komennya itu I, kemudian enter, dia akan terhapus. Kemudian di sini juga kita dapat menggunakan cara kedua, kita select di sini objeknya, kemudian kita lihat di keyboard kita ada keyboard yang tulisannya itu delete. Kita dapat tekan itu, kemudian dia akan terhapus. Kemudian juga di sini ada cara yang ketiga, yaitu dengan select objeknya, klik kanan pada mouse kita, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita klik yang erase. Itu adalah 3 cara untuk perintah erase atau menghapus objek. Yang kedua ada perintah copy. Perintah copy digunakan untuk menggandakan atau menduplikasi objek tanpa menghilangkan objek aslinya. Cara penggunaannya itu kita klik di sini komennya, copy, kemudian enter, kemudian kita pilih objek yang akan di copy, kemudian enter, kemudian kita menentukan titik awal sebagai acuan, lalu kita menentukan titik akhir untuk meletakkan hasil copy. Di sini perintah ini dapat digunakan berulang kali untuk membuat lebih dari satu salinan objek. Nah, untuk menghentikan pensalinan objeknya ini kita dapat menekan enter di keyboard kita, ataupun kita juga dapat menekan escape. Kemudian di sini juga dapat kita klik di sini untuk mengcopy, kemudian select objeknya. Kemudian kita enter, kita pilih titik awalnya dan titik akhirnya. Kemudian kita dapat klik enter atau escape lagi untuk menghentikannya. Kemudian kita dapat juga select objeknya terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy. Kita tentukan titik awalnya, lalu titik tujuannya, kemudian escape atau enter untuk menghentikan hasil kopinya. Kemudian di sini ada perintah mirror yang digunakan untuk menggandakan objek dengan cara mencerminkannya. Cara penggunaannya itu kita dapat ketik di sini mirror, kita enter, kemudian kita pilih objek yang akan kita mirror. Di sini karena objeknya itu ada banyak, kita dapat ngeblok dengan cara klik kiri, kemudian kita arahkan kursornya sampai semuanya ke blok bagian objeknya, kemudian kita klik kiri lagi. Kemudian di sini karena sudah terpilih semua objeknya, kita tekan enter. Kemudian kita di sini akan memilih 2 titik sebagai garis cerminnya. Di sini kita pilih titik yang pertama, kemudian titik yang kedua. Kemudian di sini ditanyakan apakah objek asli ingin dihapus atau tidak. Karena di sini kita tidak akan menghapus objek aslinya, maka kita pilih no. Kemudian di sini untuk contoh yang kedua, kita dapat juga menggunakan yang di sini. Kemudian kita select objeknya seperti tadi. Kemudian kita enter. Kemudian kita pilih 2 titiknya lagi. Seperti ini. Maka dia akan mirror. Di sini kita akan coba untuk menghapus objek awalnya, kita klik yang yes. Maka di sini akan terhapus. Selanjutnya di sini ada perintah offset yang digunakan untuk menduplikasi objek secara sejajar dengan jarak tertentu dari objek aslinya. Perintah ini itu sering digunakan pada garis, lingkaran maupun bentuk lainnya. Cara penggunaannya itu kita dapat menemukan perintah offset ini di home tab, yaitu yang bagian ini kita dapat klik, ataupun kita juga dapat mengetik di sini offset. Kemudian kita enter. Kemudian kita tentukan jarak offset yang akan kita buat sesuai dengan jarak yang kita mau, misalnya 2. Kemudian di sini kita pilih objek yang akan di offset. Kemudian di sini tentukan arah atau sisi hasil offset yang kita buat. Hasilnya akan terbentuk objek baru yang sejajar dengan objek asli sesuai dengan jarak yang telah kita tentukan tadi, yaitu 2. Kemudian di sini kita akan menduplikat objek asli tetapi menandai salinan offset ke layar yang berbeda. Di sini kita buat dulu layar yang baru dengan layar properties. Kemudian kita klik di sini untuk menambahkan layar baru. Kemudian kita centang di bagian layar satunya. Kemudian di sini kita pilih perintahnya. Kemudian di sini kita bagian distance-nya kita ketikkan L.
kita enter, kemudian kita klik C, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita tentukan jarak offset yang kita mau, misalnya 5. Di sini kita pilih objek untuk di offset. Kemudian kita klik area yang kita pilih. Di sini sudah terbuat offset yang di layar yang berbeda, yaitu di sini ada di layar yang pertama, di layar 0, kemudian ini ada di layar yang pertama. Lalu di sini ada instruksi array yang digunakan untuk menggandakan objek secara banyak. Yang pertama itu ada array rectangular untuk menggandakan objek secara horizontal dan vertikal. Caranya itu kita gambar terlebih dahulu objek lingkaran, kemudian kita dapat melihat perintah array dari bagian sini, ataupun dapat kita ketik array. Kemudian di sini kita pilih objek yang akan kita array, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita memilih yang array yang rectangular. Kemudian di sini akan menampilkan grid array 3x4 default dan dari objek yang kita pilih, yaitu lingkaran ini tadi. Kemudian di sini jika ada perubahan yang kita inginkan, kita dapat menginputnya di sini. Misalnya kita ingin row-nya itu ada 4. Kemudian di sini akan terbentuk 4 row. Kemudian jika ingin kita ubah jaraknya, kita dapat mengetik 2. Ataupun di sini juga kita dapat ubah menjadi 1. Kemudian di sini dapat kita ketik juga 0,6 misalnya. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih close array. Maka terbentuklah array yang kita inginkan. Lalu untuk array yang kedua itu ada polar array, di mana ini berfungsi untuk menggandakan objek dengan cara pola melingkar. Di sini perintah array ini dapat kita temukan di bagian sini, ataupun juga dapat kita klik di sini, kemudian kita ketik array. Kita enter, kemudian kita pilih objek yang akan kita arraykan, yaitu polygon di sini. Kemudian jika kita sudah selesai memilih objeknya, kita klik enter. Kemudian karena kita di sini ingin membuat polar array, kita pilih yang polar. Kemudian di sini kita tentukan center point array-nya itu. Di sini kita pilih center point dari lingkaran yang kita punya. Kita klik kiri, kemudian di sini tampil dari default array-nya itu ada 6. Kemudian di sini jika kita ingin mengubah itemnya itu, kita dapat klik di sini. Misalnya 8. Maka dia akan muncul 8. Kemudian jika kita juga ingin membuat 10, kita juga dapat membuat di sini 10, kemudian enter. Jika sudah selesai untuk array ini, kita dapat close array-nya. Kemudian di sini untuk contoh yang kedua, kita juga dapat menentukan fill-nya atau seberapa penuh lingkaran ini ingin dipenuhi. Karena di sini 360, maka dia akan melingkari 360 lingkaran ini. Kita dapat mengubahnya dengan 180. Nah, kita enter. Kemudian di sini kita juga dapat merotasikan item yang kita pilih atau objek yang kita pilih dengan cara mengklik di sini. Maka dia akan berotasi. Kemudian kita lanjut ke instruksi move yang digunakan untuk memindahkan suatu objek gambar tertentu dengan jarak yang ditentukan. Di sini kita untuk mengaktifkan perintah move dapat dilakukan dengan cara kita klik bagian sini ataupun dapat kita ketik di sini move. Kita enter. Kemudian di sini kita pilih objek yang ingin dipindahkan. Setelah kita pilih, kita enter lagi. Kemudian di sini kita tentukan objek ini ingin dipindahkan kemana. Misalnya kita ingin memindahkannya ke sini. Maka dia akan berpindah ke lokasi yang baru. Yang ketujuh ada instruksi chamfer. Instruksi ini digunakan untuk membuat sudut tumpul dalam bentuk garis lurus. Untuk mengaktifkan perintah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kita cari di bagian home tab, dia ada di bagian sini, chamfer, ataupun juga dapat kita ketik di keyboard, yaitu CHA. Kita enter. Kemudian di sini terdapat 3 cara untuk membuat chamfer. Yang pertama metode jarak 1 dan jarak 2 sama. Yang kedua metode jarak 1 dan jarak 2 beda. Kemudian yang ketiga metode jarak dan sudut. Kita akan membuat yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode dengan jarak yang sama. Di sini kita ketikkan C, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketik D, terus kita enter.
Kemudian di sini kita menentukan jarak chamfer yang pertama. Di sini kita taruh jaraknya itu 1. Kemudian karena ini jaraknya itu sama, maka kita membuat jaraknya itu sama seperti yang sebelumnya, yaitu 1. Kemudian di sini kita pilih line yang akan kita chamfer. Ini line pertama, kemudian line yang kedua. Di sini dia akan terbentuk chamfernya. Kemudian di sini kita ada metode dengan jarak 1 dan jarak 2 berbeda. Di sini kita pilih lagi chamfer, kemudian di sini kita klik lagi D. Kemudian karena jaraknya ini berbeda, maka yang jarak pertama dan kedua ini berbeda. Yang pertama, kita masukkan jaraknya itu 1, kemudian yang kedua itu 1,5. Kemudian kita pilih di sini garis pertama dan garis keduanya, maka dia akan terbentuk. Kemudian di sini ada metode dengan sudut. Di sini kita pilih lagi command-nya, yaitu chamfer. Kemudian kita klik di sini A. Kemudian di sini ada panjang untuk garisnya. Kita masukkan panjang garisnya itu 1. Kemudian di sini disuruh dimasukkan angle from the first line. Atau kita dapat memasukkan sudut untuk garisnya. Di sini kita masukkan 45 derajat. Kemudian di sini kita pilih garis pertama yang akan kita chamfer, kemudian garis kedua, maka dia akan terbentuk. Di sini kita akan ngecek apakah yang di sini itu tepat 45 derajat dengan cara kita pilih di sini angular, kemudian kita pilih garis pertama yang kita chamfer tadi dengan garis hasilnya. Kemudian di sini terlihat bahwa dia 45 derajat. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan di bagian command-nya, yaitu undo untuk membatalkan pilihan sebelumnya. Kemudian juga ada polyline yang digunakan untuk melakukan chamfer semua sudut dari polyline dalam satu kali operasi. Contohnya itu semua 4 sudut dari rectangle. Kemudian ada trim yang mengendalikan apakah garis original dipotong atau tidak setelah dilakukan chamfer. Atur untuk trim atau no trim. Kemudian juga di sini ada method yang memungkinkan untuk menukar antara metode jarak dan sudut. Jarak atau sudut harus telah diatur sebelumnya. Kemudian di sini ada multiply yang untuk mengulangi perintah chamfer sampai ditekan enter atau tombol escape. Kemudian ada instruksi fillet. Instruksi fillet digunakan untuk membuat lengkungan pada sudut objek yang memiliki radius tertentu. Untuk mengaktifkan perintah fillet dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kita cari di bagian home tab, yaitu ini, jadi bagian fillet. Kemudian kita juga dapat mengetik di keyboard, yaitu F, fillet. Kemudian kita memilih objek yang akan kita fillet, yaitu ini. Kemudian di sini kita klik radius, kemudian kita klik 1. Kemudian di sini kita pilih objek kedua yang akan kita fillet. Di sini akan terbentuk lengkungannya. Kemudian di sini juga kita dapat melihat contoh fillet dengan objek yang lain. Di sini ada objek lingkaran, kita dapat pilih filletnya, kemudian kita pilih yang pertama, objek yang pertama, kemudian kita buat radiusnya itu misalnya 5,6, enter, kemudian kita pilih objek yang kedua, maka di sini lengkungannya akan terbentuk. Di sini juga ada yang dia garis lurus, kita pilih objek pertama, kemudian kita pilih radiusnya, kita buat radiusnya 1, kemudian kita pilih objek yang kedua, maka dia akan terbentuk lengkungannya. Sekian dari saya, terima kasih.